Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Tarina Diasahila, NRP 38, kelas 2D4 Elektronika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang linear programming dengan metode simplex maksimum. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu perusahaan sepatu. Maksimumkan Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 dengan batasan 2x1 kurang dari sama dengan 8, 3x2 kurang dari sama dengan 15, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Langkah-langkah metode simplex maksimum yang pertama yaitu mengubah fungsi tujuan dan fungsi pembatas, di mana fungsi tujuan yang awalnya Z sama dengan 3x1 ditambah 5x2 diubah menjadi Z min 3x1 min 5x2 sama dengan 0. Fungsi batasan diubah menjadi kesamaan dan ditambah select variabel. 2x1 kurang dari sama dengan 8 diubah menjadi 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. 3x2 kurang dari sama dengan 15 diubah menjadi 3x2 ditambah x4 sama dengan 15. 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30 diubah menjadi 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30. Langkah kedua, metode simplex maksimum yaitu menyusun persamaan di dalam tabel atau kita sebut tabel simplex. Tabel simplex yang pertama kita susun sebagai berikut, di mana variabel yang terlibat kita tulis Z, X1, X2, X3, X4, dan X5. Sedangkan variabel dasarnya kita lihat di mana yang di dalam kolom itu komponennya 1 dan yang lainnya 0. Kita lihat di kolom Z, X3, X4, dan X5. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Tabel simplex kedua, yaitu pemilihan kolom kunci pada tabel pertama. Untuk menentukan kolom kunci, kita lihat nilai negatif yang paling besar, yaitu min 5. Maka kolom kuncinya berada di X2. Jika suatu tabel masih memiliki nilai negatif pada baris fungsi tujuan, berarti tabel tersebut belum dikatakan optimal. Langkah keempat, memilih baris kunci. Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. NK adalah nilai kanan persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan. Indeks kita cari dengan rumus nilai kolom NK dibagi nilai kolom kunci. Untuk baris batasan pertama, besarnya indeks 8 dibagi 0, sama dengan tak hingga. Baris batasan kedua, 15 dibagi 3, sama dengan 5. Baris batasan ketiga, 30 dibagi 5, sama dengan 6. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci. Beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang termasuk dalam kolom kunci dan juga baris kunci disebut angka kunci. Dalam hal ini, angka kuncinya adalah 3. Langkah kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci.
Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci, seperti tabel 3. Bagian bawahnya kita hitung sebagai berikut. 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3 sama dengan 1, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 1 dibagi 3 sama dengan sepertiga, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan tilah variabel dasar pada baris itu dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci, yaitu X2. Tabel simplex ketiga, cara mengubah nilai baris kunci. Kita lihat pada tabel yang atas. Min 5 adalah kolom kunci. Baris kunci ditentukan oleh indeks positif dengan angka terkecil. Di sini, indeks dengan angka terkecil yaitu 5, baris X4. Jadi, nilai yang masuk di dalam kolom kunci dan baris kunci disebut angka kunci. Angka kuncinya yaitu 3. Untuk tabel bawahnya, kita ubah nilai-nilai baris kunci dengan membaginya dengan angka kunci, dengan mengganti variabel dasar pada baris itu dengan kolom kunci X2 yang telah kita hitung di slide sebelumnya. Langkah ke-6, mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Dengan rumus, baris baru sama dengan baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Garis yang warnanya merah menunjukkan baris lama. Sedangkan yang ditunjukkan oleh garis hitam adalah koefisien pada kolom kunci. Sedangkan baris dengan kotak biru menunjukkan nilai baru baris kunci. Untuk menghitung dan memperoleh nilai baru, untuk baris pertama Z, yaitu min 3 dikurangi min 5 dikali 0 sama dengan min 3. Min 5 dikurangi min 5 dikali 1 sama dengan 0. 0 dikurangi min 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurangi min 5 dikali sepertiga. 0 dikurangi min 5 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikurangi min 5 dikali 5 sama dengan 25. Nilai baru yang diperoleh pada baris pertama Z yaitu min 3, 0, 0, 5/3, 0, dan 25. Untuk baris kedua batasan atas dikerjakan sama dengan baris pertama Z. Next, baris keempat batasan 3 dikerjakan sama dengan baris pertama yaitu Z. Memperoleh nilai baru 6, 0, 0, min 5/3, 1, dan 5. Tabel pertama nilai lama dan tabel kedua nilai baru. Mengulangi langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai langkah ke-6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif.
Di sini masih ada fungsi tujuan yang nilainya negatif. Maka kita hitung kembali sehingga mendapatkan nilai sebagai berikut. Sehingga nilai baru pada baris pertama yaitu 0,005/6 setengah 27 setengah. Baris kedua nilai barunya 0,015/9 min 1/3 6/3. Baris ketiga tidak berubah karena nilai pada kolom kunci sama dengan 0. Tabel simplex final hasil perubahannya. Baris pertama Z tidak ada lagi yang bernilai negatif, sehingga tabel tidak dapat dioptimalkan lagi, dan tabel tersebut merupakan hasil optimal. Dari tabel final didapat X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, dan Z maksimum 27,5 atau 27,5. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.